Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya nih tindakan pemerintah bikin kita rugi secara finansial, kita bisa minta ganti rugi nggak? Dan ini bukan di pengadilan biasa ya, tapi lewat pengadilan tata usaha negara, atau yang kita kenal PTUN. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas. Apakah kewenangan PTUN ini beneran bisa kasih keadilan, atau jangan-jangan cuma macan kertas doang? Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan utamanya ya. Coba bayangin, ada tindakan pejabat pemerintah, ingat ya, ini bukan surat keputusan, tapi tindakan fisik, yang bikin kalian rugi. Bisa nggak kita tuntut ganti ruginya di PT UN? Jawabannya ternyata nggak sesimpel dia atau tidak. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Oke, biar dapat konteksnya, kita coba flashback sedikit ke masa lalu. Dulu itu, sistem hukum kita seringkali bikin bingung. Apalagi kalau udah urusannya sama pemerintah. Ada dilema besar banget. Kalau dirugikan, kita harus gugat kemana coba? Nah, coba deh perhatiin pemisahan yang kaku ini. Dulu, sebelum tahun 2014, kewenangan PT UN itu terbatas banget. Mereka cuma bisa ngadilin keputusan tertulis ya kayak surat izin atau SK gitu. Tapi kalau ada tindakan faktual, misalnya penggusuran paksa atau penyitaan barang yang nggak jelas dasar hukumnya, PT UN itu kayak angkat tangan aja. Nah, ini kan jadi bolong banget sistem keadilan kita. Terus akibatnya apa? Tabel ini nunjukin bedanya secara jelas. Buat tindakan faktual, warga harus lari ke pengadilan umum pakai dasar hukum perdata, yang fokusnya itu nyari kesalahan. Sementara PT UN yaitu tadi, cuma ngurusin keputusan tertulis dan fokusnya cuma soal legalitas. Jadinya, warga yang digusur misalnya, terpaksa ngegugat pemerintah seolah-olah lagi ngegugat tetangga sebelah. Padahal yang dilawan ini penguasa. Beda dong ceritanya. Oke, lupain deh kebingungan tadi. Sekarang kita masuk ke era baru. Sebuah era di mana PT UN dikasih kekuatan super tambahan yang benar-benar jadi game changer dalam hukum administrasi di Indonesia. Kuncinya tuh ada di sini, di definisi baru dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Istilah tindakan administrasi pemerintahan ini cakupannya luas banget. Ini mencakup semua perbuatan konkret pejabat, baik itu dia melakukan sesuatu atau justru nggak ngelakuin apa-apa padahal seharusnya berbuat. Jadi, tindakan fisik kayak penyitaan atau penggusuran sekarang jelas jadi urusannya PT UN. Jadi, poin krusialnya ini ya, ada dua jagoan pengubah aturan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Dua peraturan inilah yang secara resmi mindahin rumah sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dari pengadilan negeri ke PT UN. Ini pergeseran yang fundamental banget loh. Nah, buat kalian para calon praktisi hukum, ini penting banget buat dicatat. Gimana caranya minta ganti rugi sekarang? Prosesnya jadi jauh lebih simpel. 1. Gugat tindakan faktualnya. 2. Minta hakim buat nyatain tindakan itu nggak sah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kalian bisa langsung nuntut ganti rugi dalam gugatan yang sama. Semua dalam satu paket lebih efisien. Tapi ada tapinya. Ingat baik-baik ya, ada deadline-nya. Kalian cuma punya waktu 90 hari buat ngajuin gugatan, dihitung sejak tindakan itu terjadi atau sejak kalian tahu. Ini mepet banget loh dibanding gugatan perdata biasa, jadi harus gerak cepat. Oke, aturannya sih kedengarannya keren ya. Tapi prakteknya di lapangan gimana? Apa seindah teorinya? Nah, sekarang yuk kita intip gimana para hakim menerapkan kekuatan baru ini lewat beberapa kasus nyata yang menarik banget. Ini dia, kasus yang jadi tonggak sejarah, kemenangan di PT UN Pekanbaru. Jadi ceritanya, ada ekskavator punya kelompok tani yang disita kelamaan tanpa ada kejelasan hukum. Yang luar biasa, hakimnya ini progresif banget. Seperti kutipan ini, hakimnya ngitung kerugian real berdasarkan harga sewa harian ekskavator dikali 276 hari. Hasilnya, ganti rugi ratusan juta rupiah. Ini bukti nyata kalau PT UN tuh bisa. Putusan ini tuh kayak sebuah gebrakan besar teman-teman. Ini ngebuktiin kalau PT UN bukan lagi cuma pengadilan stempel yang tugasnya batalin surat. Mereka bisa kasih ganti rugi yang nyata dan substansial buat benar-benar mulihin kerugian korban secara finansial. Tapi jangan seneng dulu, ada sisi lainnya. Kita lihat kasus gugatan banjir di Jakarta. Waktu itu warga menggugat gubernur karena dianggap lalai ngeruk kali. Gugatan soal perbuatannya diterima, tapi tuntutan ganti ruginya ditolak. Loh kenapa? Nah, hakim ngelihatnya penyebab banjir itu kompleks banget, bukan cuma satu faktor. Plus ini nyangkut kebijakan alokasi anggaran yang masuknya ke ranah diskresi pemerintah. Biasanya pengadilan agak enggan buat masuk ke area itu.
So, pelajaran pentingnya apa dari dua kasus ini? Intinya, menangin ganti rugi di PT UN itu sangat mungkin, tapi nggak otomatis. Kuncinya ada di pembuktian hubungan sebab akibat yang langsung dan jelas antara tindakan pemerintah sama kerugian kita. Dan yang paling penting, usahakan kasusnya nggak masuk ke area abu-abu kebijakan pemerintah yang luas dan kompleks itu. Oke, anggaplah kalian jago banget, menang di pengadilan, dan dapat putusan ganti rugi. Udah kelar? Eits, ternyata belum. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah. Semacam plot twist yang nggak disangka-sangka dalam perjalanan cari keadilan. Gimana caranya dapat duitnya? Ini dia biang keroknya. Ada peraturan pemerintah dari tahun 1991, PP nomor 43, yang secara teknis masih berlaku. Dan di situ ketulis, ganti rugi yang bisa dibayar negara itu maksimal cuma 5 juta rupiah. Serius, kalian nggak salah dengar. 5 juta. Peraturan super jadul inilah yang jadi batu sandungan terbesar. Situasi ini bikin pejabat yang harus bayar jadi pusing 7 keliling. Coba deh bayangin kalian di posisi mereka. Kalau bayar sesuai putusan hakim yang ratusan juta, kalian bisa dituduh korupsi karena ngelanggar PP. Tapi kalau cuma bayar 5 juta, kalian ngelawan perintah pengadilan. Nah lo, serba salah kan? Akhirnya, banyak yang milih jalan aman. Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Udah gitu, kalaupun pejabatnya niat baik mau bayar, prosesnya itu ribetnya minta ampun, kayak masuk labirin. Ketua PT-UN harus keluarin perintah eksekusi dulu, terus pejabatnya harus masukin itu ke usulan anggaran, dan kita harus nunggu siklus APBN atau APBD tahun berikutnya. Jadi, ya, nunggunya bisa bertahun-tahun. Oke, setelah kita ngelewatin semua lika-liku yang rumit ini, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, gimana sih kondisi keadilan administrasi di Indonesia sekarang ini? Ada 3 poin kunci yang harus kita pegang. 1, ya, secara hukum PP-UN sekarang punya wewenang penuh buat ngasih ganti rugi atas tindakan faktual pemerintah. 2, tapi menang di pengadilan itu baru setengah dari perjuangan. Dan yang ketiga, tapi proses eksekusinya itu rusak parah karena masih terganjal sama peraturan jadul PP 43 tahun 1991. Jadi, langkah selanjutnya apa? Udah jelas banget, pemerintah harus, wajib hukumnya, merevisi PP nomor 43 tahun 1991. Aturan eksekusinya harus disamain sama kekuatan hakim yang udah maju. Tanpa ini, putusan ganti rugi ratusan juta itu ya cuma bakal jadi kemenangan di atas kertas. Hukum acaranya udah lari kencang ke depan, tapi hukum eksekusinya masih ketinggalan jauh di masa lalu. Nah, sebagai calon-calon jagoan hukum di masa depan, pertanyaannya buat kita semua nih. Gimana cara kita nutup lubang keadilan ini? Ini adalah PR besar buat generasi kalian. Terima kasih sudah menyimak.